Bang, terkait putusan hakim terhadap Harvey Muiz gimana bang? Tanggapannya bang sebagai praktisi hukum? Baik. 6,5 tahun. 6,5 ya, 6 tahun 5 bulan ya. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan ya. Kembali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Ini kembali lagi bergulir lagi tentang masalah Harvey Muiz nih ya. Jadi begini ya, saya juga kan seorang hamba hukum juga. Saya juga melihat situasi kondisi daripada negara Republik Indonesia ini juga ya. Dengan komposisi suatu peristiwa yang sangat menyakitkan hati masyarakat. Saya katakan peristiwa yang sangat menyakitkan hati masyarakat dengan adanya suatu bancakan dari Harvey Muiz CS. Saya bilang CS karena apa? Tidak pernah tindak pidana korupsi berdiri sendiri. Pasti ada korporasi. Ya. Apakah itu dari pihak pemasok, ataupun dari pihak pemerintah daerahnya, apakah dari SDM pusat, itu kan ada kolaborasinya semua. Ya. Nah, dalam hal ini yang saya lihat Harvey Muiz yang masih diposisikan kepada sekarang terpidana. Ya. Nah, baru kalau nggak salah tadi atau kemarin tuh diperiksa lagi, ada 5 lagi tuh oleh Kejaksaan Agung. Ini diperiksa lagi setelah bunyinya gong daripada Pak Prabowo. Saya kan bisa menangkap di situ. Bunyi gong Pak Prabowo supaya habis tuntas baru bunyi. Saya rasa nggak usah perlu kayak gitu ya, tuntaskan dong. Jangan dibunyikan dulu baru bunyi gitu loh. Kalau nggak dibunyikan diem. Gitu loh. Nah, kembali kepada putusan yang 6 tahun 5 bulan sangat tidak manusiawi. Tuntutannya aja 12 tahun pun menurut saya sangat tidak manusiawi. Apalagi vonisnya. Nah, orang sementara melakukan penganiayaan atau melakukan katakanlah nabrak orang segala macam dengan sengaja, itu divonis 10 tahun. Ada yang 12 tahun. Nah, ini aja kan pembunuhan ini yang masalah kasus Vina seumur hidup. Nah, ini 6,5 tahun yang membunuh, ingat loh ya, membunuh ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan rakyat Indonesia. Kenapa sekali lagi membunuh? Banyaknya rakyat Indonesia yang di bawah garis kemiskinan, yang membutuhkan pertolongan. Bayangkan kalau 300 triliun itu dibagikan kepada rakyat miskin, kan sudah sangat amat bermanfaat. Tato dikangkangi oleh korporasi ini. Ya mohon maaf aja kalau saya mengatakan, saya kadang-kadang kalau bahasa saya itu suka bahasa yang agak sedikit vulgar ya. Ini kan suatu perbuatan biadab. Sangat tidak manusiawi. Nah, saya mohonkan kepada punggawa hukum, ya tolonglah ya, berikanlah keadilan kepada masyarakat supaya hukuman itu setimpal dengan perbuatannya. Kalau memang dia terbukti melakukan perbuatan tindak pidana kan gitu ya. Apalagi dengar nggak Pak Prabowo ngomong tuh, kok putusannya kok ringan sekali. Itu sama dengan, oi, kok memutuskan kayak gitu, kau melihat masyarakat Indonesia nggak? Apa nggak takut kamu dibully sama masyarakat Indonesia? Sama itu sebenarnya. Ya udahlah, bila penting 50 tahun katanya kan. Itu sebenarnya kan sama dengan ya, hukum mati aja sekalian. Sama artinya itu. Saking dongkolnya beliau. Nah, ini tolong ditangkap oleh kita punggawa-punggawa hukum itu untuk mencermati itu. Jadi jangan lagi ada kata-kata seperti contoh denda damai ada di kejaksaan. Denda damai yang bagaimana? Denda damai itu tidak akan mengamputasi putusan. Ya. Kalau saya berkata tuh, apabila terbukti melakukan tindak pidana korupsi itu miskin kan, sita semua hartanya itu, habisin. Biar jadi gelandangan dia. Supaya ini faktor penjerahan kepada para koruptor yang lain. Kan gitu. Pernah saya analogikan, di Cina tuh nggak ada ampun, jangankan triliun, miliar saja hukum tembak mati loh, di lapangan terbuka tuh. Kita ini kan masih ada adab sopan santun. Memang kebetulan ya, hukum kita yang dilindungi oleh undang-undang berbicara tentang itu. Kan gitu. Tidak ada hukuman matinya. Tapi berikanlah sanksi yang seberat-beratnya.
Ingat nggak dulu Akil Mukhtar? Nah, dia sanksi seumur hidup itu. Ingat nggak Joko Susilo? Dia divonis 12 tahun penjara, dia naik banding malah diangkat jadi 18 tahun penjara. Kenapa nggak begitu? Padahal Susilo itu hanya bancaannya cuma nggak sampai 200 sekian miliar. Ini 300 triliun. Edan, nauzubillah min dzalik. Ya, sangat tidak manusiawi. Ya menurut hemat saya ketuk hati daripada para penggawa hukum, khususnya pemutus. Ya, saya pernah mengatakan bahwa bapak-bapak sekalian yang terhormat, yang mulia, mengatakan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Berarti bertanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Esa. Tapi ingat, kalian juga bertanggung jawab kepada rakyat Indonesia. Itu kira-kira ya. Bang, ada indikasi gak sih hakim dan jaksa itu bermain atau disuap juga kayak kasus Ronald Tanur bisa dibilang? Saya tidak mau mengarah ke sana, ya. Segala sesuatunya itu perlu pembuktian. Kamu gak usah giring-giring saya ke situ gitu loh. Saya nggak mau berkata, karena kita berbicara tentang risalah hukum dan barikade hukum. Jangan langsung kalau sudah begini disuap, begini disuap. Namun demikian, kan juga perlu penelitian, perlu penelusuran. Makanya adanya komisi judisial akan menelaah itu. Ada komisi Kejaksaan Agung untuk meneliti itu semua. Sebelum ada bukti fakta, kita jangan berandai-andai, jangan-jangan disuap, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Saya sebagai pemerhati hukum, saya tidak mau berkata demikian. Berarti saya mendahului hukum, mendahului fakta dan data. Itu kira-kira media. Jadi kalau arah-arah kan saya nggak akan bisa gitu loh. Tapi netizen emang beranggapan gitu, karena kan hakim itu sudah diekspos oleh beberapa akun Twitter dan ini data pribadinya, ininya segala macam, Bang. Bisa. Itu kan katanya. Itu kan asumsi. Akun pribadi kan bukan fakta. Ada media sudah mengatakan weekend, ada netizen, itu kan netizen. Netizen kan cuma melihat kulit luarnya, tapi kedalaman daripada permasalahan kan nggak ngerti. Nah, tapi suara-suara netizen itu supaya disuarakan, tuh supaya mereka-mereka tuh sadar, lo udah disorot kira-kira gitu, itulah keuntungannya. Nah, netizen masyarakat berbunyi supaya kau wahai penggawa hukum sadarlah kau gitu loh. Bahwa masyarakat banyak masih membutuhkan. Jangan kau kasih hukuman yang seringan-ringannya atau yang teringan kepada manusia para koruptor ini. Kira-kira gitu bahasa kalau saya tangkap, kalau dibuat dalam satu bentuk perkataan. Tapi kalau Anda katakan bahwa mungkin disuap, jangan pakai mungkin-mungkin. Hukum ini nggak ada istilah mungkin. Indikasi juga jangan. Sebelum ada jalurnya, saya nggak mau ya dikatakan indikasi kayak kemungkinan kah? Ini yang rusak itu kayak gini nih. Tapi kalau sudah ada fakta, data mengatakan itu, baru bisa bicara. Kan kasus manapun selalu bahasa saya itu kan. Selama itu tidak fakta, data, realita, saya tidak akan mau jawab. Karena itu sama dengan saya mencederai hukum, dan sama saya dengan mendahului keputusan hukum. Kira-kira itu, karena saya orang hukum gitu loh. Ya. Bang, tapi ada pantas nggak sih Bang, Harvey Muiz itu diputuskan 6,5 tahun, 6,5 tahun atas katanya perbuatan baik Bang, guys. Dan juga sopan, santun, sama senyum. Sama apa punya keluarga gitu, Bang. Itu putusan dari hakim Bang. Itu yang saya tidak sependapat. Apa hubungannya kalau kita sopan santun depan hakim, ya, kemudian baik, terus hukumannya ringan, tapi pokok permasalahan tidak diselesaikan? Bisa lah, saya nggak mau 300 triliun, nangis-nangis, saya nyembah-nyembah, nyium-nyium kaki hakim. Nah, dikembalikan hanya 210 miliar. Nah, terus yang ratusan triliun kemana? Atau berapa triliun tuh? Nah, saya nyembah-nyembah hakim aja, karena dia baik, hormat, ada keluarga, semua juga bukan keluarga. Masyarakat juga punya keluarga. Rakyat miskin juga punya keluarga. Sangat alamat tidak masuk di akal. Kalau itu jadi alasan pembenar hakim, itu sangat tidak mendidik. Boleh sopan di depan pengadilan, tapi bukan berarti menghapuskan apa yang sudah dia lakukan. Itu kira-kira. Jadi kalau Anda tanya itu, kalau di situ berani jawab, saya tidak sependapat. Bukan itu ukurannya.
Ukurannya kau mengakui uangnya di mana, berapa yang dapat sama kau, akui terus terang. Kalau enggak, ini kan jumlahnya sekian banyak, saya sita hartamu semua. Itu baru betul. Nah, bolehlah kau nangis-nangis gitu kan. Nah, kalau sananya nggak kayak gitu ya enggak lah gitu kan. Nah, abang yang paham di bidang hukum nih bang, boleh nggak sih di dalam persidangan itu ketika sudah selesai sidang, hakim tersebut tetap diam di tempat dan melihat HP dan Sandra Dewi itu berpelukan dan Maksudnya kayak tidak terjadi apa-apa. Iya. Sedangkan kalau yang diketahui kalau misalnya sudah selesai persidangan, hakim itu harus sudah keluar gitu. Ya, saya jawab aja ya, itu manusiawi. Ya, namanya juga istrinya, udah lama kangen, nggak ketemu. Pas ketemu di persidangan dia pelukan, ya manusiawi lah, gitu loh. Itu juga janganlah dicari-cari kelemahannya. Masa nggak boleh nyium istrinya, nggak boleh meluk istrinya, terus dikonotasikan seolah tidak terjadi masalah apa-apa. Jangan begitu juga lah. Gitu. Untuk si hakimnya sendiri bang, maksudnya tidak Dia tidak bangun langsung dari pergi. setelah Bagaimana? sidang. Jadi dia selesai sidang nggak langsung meninggalkan ruangan sidang, tapi masih menyaksikan keromantisan Harvey dan Oh, hakimnya? iya, ini gimana nih? Ini Mungkin kan netizen juga menyoroti. netizen ada menyoroti ND juga hal-hal bilang Ya, saya tahu. Ya, apakah sudah diketok palunya? sudah Hah? Seharusnya diketok palu itu kan yang mulia hakim meninggalkan ruangan, kan begitu. Ya, kalau dia nggak meninggalkan ruangan setelah diketok palu, sementara non sudah mengatakan meninggalkan ruangan, mungkin dia lihat film. Ya jawabnya kan cuma itu aja, kan cuma apa saya jawab saya nih. Lihat film dia, kok terperangah, terpukau dengan situasi kondisi itu. Adegan peluk-pelukan depan sidang pengadilan. Tapi kalau bagi keduanya, saya anggap itu manusiawi. Namanya juga suami istri, lama nggak ketemu, pas ketemu ya peluk-pelukan, cuman rasa kangennya mungkin. Kita juga jangan juga cemburu juga lah, lihat kok mesra banget mereka. Memang wajar lah kalau mereka mesra. Tapi kalau dikatakan masalah hakim tadi, saya nggak mau terlalu dalam tuh campuri. Kalau sudah diketok palu, sebenarnya kan semuanya kan para pengunjung ataupun peserta daripada sidang kan berdiri semua. Hakim meninggalkan ruangan sidang, kan gitu. Nah, baru silakan acara selanjutnya. Saya nggak tahu hakim masih duduk-duduk, saya juga nggak ngerti juga gitu loh. Nah, kalau dia terperangah ya itu tanya aja hakimnya. Kenapa Bapak terperangah lihat situasi adegan itu, gitu aja kan. Yang gampang-gampang aja gitu loh. Bang, sebagai praktisi hukum sendiri, pantas nggak bang tuh hakim itu harus diperiksa juga bang, karena dia memutuskan 6,5 tahun bang. Kan saya sudah sampaikan tadi, itulah nanti peran dan fungsi komisi yudisial, gitu. Nanti komisi yudisial akan melihat kepantesan hukuman itu dengan peristiwa yang terjadi. Kalau saya mengatakan ya harus diperiksa. Kenapa? Saya bilang tadi sangat tidak manusiawi kan. Nah, kalau sangat tidak manusiawi, yang perlu kita pertanyakan atas dasar apa hakim bisa memutuskan hanya 6,5 tahun. Apakah murni putusan itu? Apakah ada tekanan? Apakah ada hal-hal yang lain di balik itu sehingga kau tidak bisa bergerak dengan situasi kondisi itu? Kenapa sampai kau putuskan hanya segitu? Yang pertanyaan lagi, di mana peran daripada Harvey Muiz sehingga hanya kau putuskan seperti itu? Dan sekarang yang tergerus di masyarakat, di publik, Harvey Muiz yang dimunculkan. Yang lain itu di mana? Nah, itu yang perlu dipertanyakan. Makanya alangkah eloknya segera turun komisi yudisial periksa. Tapi kalau Anda katakan tadi, apakah ada kecurigaan disuap dan lain sebagainya, saya tidak mau jawab. Karena itu harus ada pembuktian. Jadi equal ya, saya kalau jawabnya ya. Nah, seorang hukum saya katakan, oh kemungkinan, nah, itu saya salah. Saya mendahului hukum, nggak boleh. Itu saya sudah menjustis seseorang ataupun hakim akibat daripada perbuatannya. Belum tentu juga seperti itu. Mungkin ada unsur-unsur yang lain. Kan kita tak tahu juga kan? Kira-kira gitu ya. Ada lagi? Oke. Sip. Cukup. Selesai kan? Mantap.